jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kita ingatkan lagi nih buat jamaah yang baru bergabung ya. Tema kita pagi hari ini membahas tentang musibah dadakan di depan mata. Nah ini pelajarannya banyak banget nih yang insya Allah bisa kita dapatkan di hari ini. Sebelum kita lanjutkan kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Nih saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah melihat sebuah tayangan. Ada seorang anak yang selamat dalam musibah kecelakaan pesawat. Ini dia tayangannya. Jumaidi, bocah berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku SMP di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang ini menjadi saksi hidup kecelakaan pesawat Demonim Air yang menewaskan 8 orang setelah jatuh di Gunung Menuk, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Salah satu korban tewas adalah Jamaluddin, ayah dari Jumaidi. Andre Tukan, perawat RSUD Oksibil yang mendampingi Jumaidi dalam proses evakuasi mengatakan, Jumaidi bercerita bahwa pesawat yang akan mendarat di Oksibil tiba-tiba masuk ke wilayah gelap dan ternyata berada di tebing. Saat alarm tanda darurat berbunyi, ayahnya langsung memeluk Jumaidi dan keduanya melompat. Setelah sadar dan merasa haus, Jumaidi kemudian merangkak masuk ke dalam bangkai pesawat mencari air minum. Saat itu Jumaidi melihat di pesawat ada 2 orang yang masih hidup. Jumaidi kemudian memutuskan untuk berlindung di dalam bangkai pesawat hingga diselamatkan tim SAR Minggu pagi. Saat itu, 2 orang yang dilihat Jumaidi sebelumnya telah meninggal. Allahu Akbar. Nih ya kita sudah lihat video barusan ya ada seorang anak ini yang selamat dari musibah kecelakaan pesawat. Ini untuk Ustadz Syam nih, mungkin ada pertanyaan dari saya nih agak sedikit bingung juga nih kalau kita bicara masalah tentang orang yang selamat dari musibah kecelakaan itu, apakah bisa dibilang dengan gift atau hadiah atau juga mukjizat nih? Karena di zaman Nabi terdahulu ada seorang sahabat Nabi juga yang pernah selamat dari kecelakaan. Bagaimana dalam pandangan Islam untuk masalah ini? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan mukjizat maka mukjizat itu hanya khusus untuk para nabi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah menyelamatkan hambanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan dalam riwayat bahwasanya rumahnya itu terbakar atau lingkungannya itu terbakar. Maka ada seseorang datang kepada Abu Darda. Maka sahabat yang lain ini mengatakan, "Oh Abu Darda pulang segera. Rumahmu terbakar, rumahmu terbakar." Kata Abu Darda, "Tidak mungkin terbakar." Kata orang lain datang lagi, "Abu Darda beneran loh, orang tetanggamu udah pada pulang ke rumahnya, pulanglah sekarang." Kata Abu Darda, "Tidak mungkin terbakar." Kata sahabat, "Ini udah gila nih Abu Darda nih kalau kayak begini. Kenapa dikasih kabar malah dia tenang aja, dia bilang tidak mungkin, pasti rumahku selamat, pasti rumahku selamat." Ketika selesai kebakaran, ada satu rumah yang tidak terbakar, pas dilihat, betul itu adalah rumahnya Abu Darda. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, "Coba lihat, tidak terbakar rumah saya sudah bilang tidak akan terbakar." Kata sahabat yang lain, "Ada apa?" Dia bilang, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, kalau saya baca tidak mungkin ada kecelakaan yang tidak akan, kalau saya baca di pagi hari tidak akan mampu mencelakakan saya sampai sore hari, kalau saya baca di akhir siang tidak akan ada yang mampu mencelakakan saya sampai di pagi hari." Doanya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah wa inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini doa ini diriwayatkan dalam At-Tabrani, kemudian diriwayatkan daripada periwayat-periwayat lainnya. Bahwasanya doa ini dibaca oleh Abu Darda, sahabat Abu Darda, sehingga rumah beliau sendirian tidak terbakar di antara rumah-rumah lainnya. Kalau dibilang apakah ini mukjizat? Bukanlah suatu mukjizat, akan tetapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang masyhur, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ini yang dibaca menjadi zikir pagi petang. Kemudian bahwasanya orang-orang yang membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil tadi salah satu di antara daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi
dia berdoa sebelum naik pesawat, atau mungkin bisa jadi memang kehendak Allah belum ajalnya gitu. Iya, Belum iya, ajalnya. iya, Kalau iya, kita iya. mau mengatakan kapan orang meninggal dunia ya tergantung ajalnya. Apapun Betul. penyebabnya itu, sebabnya itu adalah perlakuan kita, tapi ajal itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang berada di jalan tol. Ketika dia berada di jalan tol, apakah dia sengaja untuk kecelakaan? Tidak mungkin dia sengaja untuk kecelakaan. Mungkin dia dikatakan dia adalah orang yang ketika berkendara sangat pelan, tidak pernah ugal-ugalan, bahkan mau apapun itu sangat hati-hati. Tapi sudah hati-hati, ada mobil yang nabrak dari belakang. Ada yang mobil yang nabrak dari belakang. Misalnya ada mobil, Ustadz Ahmad Khan pernah merasakannya. Apakah Ustadz Ahmad Khan ugal-ugalan? Mungkin beliau sudah menjaga dengan sangat hati-hati, sudah Betul. mempersiapkan semuanya. Tapi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Sudah di jalannya Allah demikian. Apa yang dikatakan bahwasanya kalau takdir itu akibat dulu baru sebab. Jadi orang beriman begitu. Kalau Iya. kita kan secara logika sebab dulu baru Akibat. akibat. Tapi kalau takdirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, akibat dulu baru sebabnya. Contoh misalnya selamat dari sebuah kecelakaan, barulah kita cari sebabnya. Oh, kemarin saya bersedekah. Oh, kemarin saya berbuat baik. Bukan dia sebab dulu baru akibat. Akibat. Itu Wah, ini bedanya. menarik nih ya. Orang yang meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala itu dia cari dulu akibatnya. Oh, saya kecelakaan. Oh, kemarin saya pernah zolimi orang. Oh, kemarin saya pernah ini. Saya pernah ini, saya pernah ini. Berarti akibat dulu baru sebabnya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak akan ada satu musibah, satu kejadian menimpa seseorang kecuali sudah ditargetkan waktunya, tempatnya, dan manusianya siapa. Coba lihat kalau misalnya ada kecelakaan beruntun. Biasanya ada mobil yang paling parah tapi justru tidak meninggal dunia. Betul. Ada yang biasa aja gitu tapi ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia. Iya, Apakah jadi ini kita- anak berkaitan dengan diberikan kesempatan kedua dalam kehidupan? Karena kalau kita nonton ada satu film itu yang pernah kecelakaan terus selamat, terus akhirnya tiba-tiba diambil lagi satu-satu. Itu serem juga itu. tahu film itu? Iya, saya tahu film itu makanya. Itu bagaimana? Apakah kesempatan kedua Ustaz Syam? Iya, kesempatan kedua jelas. Orang yang masih dikasih hidup sama Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan. Bukan hanya kesempatan kedua tapi kesempatan berbuat lebih baik lagi. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaan saya yang belum dijawab sama guru kita Ustadz Maulana. Apakah musibah yang menimpa manusia itu adalah salah satu bentuk pengampunan dari Allah? Lalu bagaimana